Valentino Rossi dipercaya masih jadi pembalap cepat pada MotoGP 2021. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, diklaim masih menjadi sosok yang cepat di lintasan pada MotoGP 2021. Klaim tentang performa Valentino Rossi diungkapkan oleh temannya, Alex Gramigni, yang pernah menjadi juara dunia 125cc 1992. Penampilan Valentino Rossi pada musim ini sedang menjadi sorotan. Sosok berjuluk The Doctor itu gagal tampil kompetitif untuk memacu motor Izer M1 miliknya. Prestasi terbaik Rossi musim ini bahkan finish ke-10 pada MotoGP Italia. Hal tersebut membuat Rossi nelangsa apabila berbicara tentang peringkatnya di klasemen MotoGP 2021. Pembalap Italia itu menempati posisi ke-19 dengan 17 poin atau selisih 139 poin dari Fabio Quartararo selaku pemimpin klasemen sementara. Gaya balap, dan kemampuan fisik, karena sudah berusia 42 tahun dinilai menjadi penyebab kesulitan Rossi bersaing. Meski demikian, Alex Gramigni, merasa bahwa usia tidak menjadi masalah dalam karir Rossi pada MotoGP 2021. Gramigni pun percaya apabila Rossi masih menjadi pembalap cepat. Valentino Rossi berusia 42 tahun, tetapi usianya tidak mempengaruhi lebih dari beberapa desimal. Dia masih pembalap yang cepat, kata Gramigni kepada Tutto Motori Web. Tapi jelas bahwa, jika Anda berada di tim satelit, Anda tidak memiliki apa yang dimiliki tim pabrikan. Anomalinya bukan tahun ini, ketika M1 milik Petronas lebih buruk daripada milik Monster Energy. Bagusnya cuma tahun lalu, ketika Petronas sangat bagus dengan Franco Morbidelli menjadi runner-up MotoGP 2020, katanya menambahkan. Pangeran Arab Saudi, Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, selaku pemasok dana untuk tim VR46, meminta Rossi turut berduet dengan adiknya, Luca Marini, dengan mesin Ducati. Permasalahan masa depan Rossi masih menjadi teka-teki, sebab sampai sekarang belum kunjung diputuskan. Sebagai penggemar, Gramigni tentu ingin melihat duet Rossi Marini di tim VR46 pada MotoGP 2022. Namun, pria 52 tahun itu tetap membebaskan pilihan Rossi apakah akan melanjutkan balapan atau pensiun. Sebagai penggemar, saya dapat mengatakan bahwa, gagasan melihat Valentino Rossi dengan motor Ducati dan duet dengan saudaranya sebagai rekan setim, adalah hal luar biasa, tutur Gramigni. Tetapi sebagai pembalap, saya hanya mengatakan bahwa dia harus melakukan apa yang dia ingin lakukan, dan terus mendengarkan diri sendiri, dan melakukan apa yang disukai, imbuhnya. Manajer tim Petronas SRT kecewa pada performa Rossi dan Morbidelli. Manajer Petronas Yamaha SRT, Johan Stigeveld, mengatakan timnya kecewa dengan hasil yang didapatkan Valentino Rossi dan Franco Morbidelli pada paruh pertama musim ini. Morbidelli gagal melanjutkan performa apiknya di akhir musim lalu, runner-up MotoGP 2020, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tahun ini. Tetapi, menggunakan Yamaha Izer M1 yang lebih tua dari seluruh pembalap yang ada di grid, membuat pembalap asal Italia itu kesulitan untuk meraih hasil terbaik. Sedangkan rekan setim sekaligus mentornya, Valentino Rossi, belum juga menemukan bentuk terbaiknya. Peraih 9 gelar juara dunia itu hanya mampu 4 kali finish di zona poin dari 9 balapan awal. Memasuki jeda musim panas, Rossi berada di posisi ke-19 dengan mengoleksi 17 poin. Jelas apa yang didapatkan oleh Morbidelli dan Rossi, tidak sesuai dengan harapan Petronas SRT yang tampil baik pada 2 musim pertama di MotoGP. Ini bukan awal musim yang mudah. Kami mengharapkan hasil yang lebih baik dari ini, kata Stigeveld kepada MotoGP.com. Di balik layar, kami semua bekerja sangat keras dan berusaha membuat kemajuan. Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin kami belum bisa melihat hasil yang diharapkan. Tapi, itu harus selalu Anda lakukan ketika Anda menang dan lebih keras lagi ketika Anda kalah. Kami harus terus bekerja dan mencoba meningkatkan kinerja motor. Mengenai Valentino Rossi, Johan Stigeveld berharap juara dunia 9 kali itu bisa kembali menemukan kecepatannya dan memberikan hasil terbaik kepada tim. Pasalnya, pembalap asal Italia 42 tahun itu, menggunakan motor tim pabrikan Yamaha, dan mendapat dukungan penuh dari tim berlogo garpu Tala itu. Kami belum memiliki akhir pekan yang sempurna, ujar Stigeveld. Kami memiliki beberapa kualifikasi yang bagus, sesi yang cukup baik dan beberapa balapan bagus, tapi kami belum pernah merasa kuat di sepanjang akhir pekan. Frankie memiliki beberapa balapan bagus, podium di Jerez,
finish keempat di Portugal, sesi latihan bebas yang bagus dan kualifikasi yang positif. Pria asal Swedia 45 tahun itu, mengatakan bahwa semua orang di dalam tim harus menganalisis secara mendalam untuk memiliki performa lebih baik di paruh kedua musim ini. Kami hanya perlu melakukan apa yang kami kerjakan di balapan-balapan yang bagus. Kami harus menganalisa apa yang kami lakukan di Portugal dan Jerez, dan apa yang membuat kami kesulitan di balapan lainnya, ucapnya. Kami harus berusaha kembali ke tempat di mana kami berada. Setelah finish kedua pada tahun lalu, di mana kami berada sekarang bukan bayangan atau keinginan semua orang. Tentu saja, kami harus membuat langkah maju pada paruh kedua musim ini. Seperti yang saya katakan, kami akan melanjutkan kerja keras dan berusaha untuk kembali ke tempat kami seharusnya berada. Isi slot di tim Yamaha untuk MotoGP, pembalap Superbike Jonathan Rea kaget. Tim Yamaha MotoGP dipastikan akan kehilangan salah satu pembalapnya, Maverick Viñales, pada akhir musim MotoGP 2021. Buntut dari kabar itu, beredar rumor bahwa pembalap World Superbike WSBK, Jonathan Rea, digadang akan mengisi slot di salah satu tim Yamaha, namun sang pembalap justru kaget dengan isu tersebut. Seperti yang diketahui, kepergian Maverick Viñales dari Monster Energy Yamaha, di akhir musim MotoGP 2021 nanti, akan membuat sejumlah skenario perpindahan pembalap terjadi. Salah satunya adalah naiknya Franco Morbidelli dari Yamaha Petronas SRT ke tim pabrikan Yamaha. Dengan kepergian Morbidelli serta Valentino Rossi yang kontraknya disebutkan takkan berlanjut di tim asal Malaysia itu, maka Petronas Yamaha SRT bakal memiliki 2 slot kosong pada MotoGP 2022. Beredar rumor jika salah satu kursi yang dimiliki Petronas akan diberikan kepada Rea. Apalagi dengan status 6 kali juara dunia WSBK secara beruntun, kualitasnya tak perlu diragukan. Namun, tampaknya hal itu tak akan terwujud. Rea bahkan terkejut mendengar kemungkinan menjadi kandidat. Apalagi dia sedang berkonsentrasi menjalani karir di WSBK. Tentu saja saya tidak mau membicarakannya di tengah akhir pekan balap. Tetapi, saya membaca hal yang sama dan juga terkejut dengan kabar tersebut, kata Rea dikutip Crash. Selain Rea, ada pembalap WSBK lain yang dikabarkan bakal menuju Petronas SRT. Mereka adalah Toprak Razgatlioglu dan Gareth Gerloff, yang sama-sama membesut Yamaha di WSBK. Hanya saja, tampaknya kedua pembalap berbakat itu belum akan meninggalkan WSBK dalam waktu dekat. Keduanya sama-sama baru diamankan sebagai pembalap Yamaha di WSBK untuk musim mendatang. Johann Zarco tak mengira bisa berada di peringkat kedua klasemen MotoGP 2021. Pembalap tim Pramac Ducati, Johann Zarco, mengaku tak mengira bisa mencapai peringkat kedua klasemen MotoGP 2021 pada paruh musim. Akan tetapi, dia tak puas dengan peringkatnya sekarang dan harus lebih cerdas untuk merebut titel juara dunia. Meski hanya membela tim satelit, Zarco dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap bertalenta bersama Ducati. Dia pun mendapat sejumlah hasil positif, meski belum pernah juara pertama di musim ini. Dari 9 balapan yang sudah berlangsung, dia sudah 4 kali mengamankan podium kedua. Selain itu, dia terbilang cukup konsisten dengan selalu berada di posisi 10 besar, terlepas 1 kali gagal finish. Hasilnya, Zarco menempati posisi kedua klasemen dengan poin 122. Dia tertinggal 34 angka dari Fabio Quartararo yang berada di puncak klasemen. Namun, jarak dengan Francisco Bagnaia di posisi ketiga juga cukup jauh, terpaut 13 poin. Raihan Zarco di paruh pertama musim ini pun terbilang sudah melebihi harapan. Dia bahkan tak menyangka bisa mengalahkan sejumlah pembalap tim pabrikan, mengingat Zarco hanya membela tim satelit. Musim ini berjalan lebih baik ketimbang perkiraan. Hasil ini lebih baik dari yang bisa saya umumkan pada awal musim. Namun, begitu berada dalam posisi ini, Anda harus mengambil peluang, kata Zarco dikutip Motorsport. Target akhir saya adalah bersaing memperebutkan titel dan mencoba untuk menjadi juara dunia MotoGP. Dengan keadaan ini, saya harus cerdas dan bisa meraihnya, ujarnya. Hasil ini memang lebih baik dari perkiraan. Tetapi, hal itu bukan berarti saya bisa bersantai. Saya hanya harus memaksimalkan momen ini, saya sudah cukup senang, tutur Zarco.